Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1141 saya menyerah. Lan Xuanyu mengangguk ke Bai Xiuxiu, dan Bai Xiuxiu mengangguk sambil tersenyum, lalu berinisiatif untuk berjalan ke teater ketiga. Su Yanmo melayang masuk, dan keduanya memasuki teater ketiga hampir satu demi satu. Tetua klan naga tingkat dewa yang telah menyelamatkan Lin Zexuan sebelumnya tidak meninggalkan medan perang teater ketiga. Dia memandang keduanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, perhatikan untuk mengontrol serangan Anda. Jangan bunuh lawan Anda, apakah Anda mengerti? Mengingat Lan Xuanyu barusan dia harus mengingatkannya tentang penampilannya. Naga manapun, terutama naga muda yang bisa memasuki tahap siklus, adalah masa depan naga. Kematian adalah kerugian besar. Ya, Su Yanmo membungkuk hormat kepada orang tua itu. Bai Xiuxiu juga mengangguk. Halo Nona Xiuxiu, saya Su Yanmo, dari kota Aotian. Su Yanmo berkata kepada Bai Xiuxiu dengan sopan. Dari dia tidak bisa merasakan arogansi dari klan naga atas, tapi dia terlihat seperti orang yang terpelajar. Melihat mata Bai Xiuxiu, tidak ada yang lain selain kelembutan dan penghargaan, ini adalah tatapan yang lebih nyaman. Halo, saya Huang Xiuxiu, dari kota Hongleong. Bai Xiuxiu mengangguk menyapa. Mata Su Yanmo sedikit menyipit, tersinggung. Raungan naga yang dalam terdengar dari tubuhnya, dan mata Su Yanmo tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pada saat ini, Bai Xiuxiu mengangkat tangan kanannya dan berkata, saya mengaku kalah. Orang tua dari klan naga tingkat dewa baru saja keluar dari zona pertempuran ketiga, dan 3 kata ini datang dari belakangnya, hampir terhuyung-huyung di bawah kakinya. Bagaimana situasinya? Menyerah sebelum kamu bertarung. Su Yanmo juga sedikit terkejut, dan memandang Bai Xiuxiu dengan bingung. Anda tahu, ini babak pertama round robin. Bukan hal yang baik untuk mengaku kalah saat Anda muncul. Terutama, mudah untuk meninggalkan kesan buruk pada naga senior. Dalam investigasi Bai Xiuxiu, meski evaluasinya tidak setinggi Blue, tapi juga cukup bagus. Atribut ganda kegelapan dan es. Karena dia selalu menjadi naga liar sebelumnya, butuh waktu singkat untuk memasuki praktik ortodoks. Namun evaluasi yang diberikan sangat potensial. Bahkan jika kontes Tanglong ini tidak bisa menonjol dari round robin, itu tetap eksistensi yang sangat bagus. Secara khusus, dia seorang wanita, dan banyak keluarga yang memperhatikan. Tanpa diduga, dia memilih untuk mengaku kalah begitu dia muncul. Su Yanmo sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan menarik napas yang dilepaskan, mengangguk ke Bai Xiuxiu, berbalik dan berjalan di luar pengadilan. Su Yanmo menang, klan naga tua itu mengumumkan. Meskipun dia tidak suka cara menyerah seperti ini. Namun di round robin, tidak ada aturan untuk tidak mengaku kalah. Bagaimanapun, ini tergantung pada poin terakhir untuk menentukan hasilnya. Lan Xuanyu dengan cepat menang, Bai Xiuxiu menyerah. Kedua pertandingan di teater ketiga telah usai, sedangkan yang pertama di teater lainnya belum berakhir. Lan Xuanyu berinisiatif menemui Bai Xiuxiu, menunggunya keluar dari zona perang. Bersama-sama, keduanya membungkuk ke arah banyak naga kuat, terutama ksatria naga hitam Luo Lan, sebelum berbalik dan berjalan menuju tepi Rising Dragon Terrace. Tentu saja, mereka tidak pergi. Pergi sekarang adalah hal bodoh. Aura naga di Rising Dragon Platform sudah penuh, dan jika kamu tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyerap kultivasi, kamu cukup memasuki Baoshan dan kembali dengan tangan kosong. Keduanya duduk bersila, diam-diam menyerap energi naga di udara sebagai cadangan. Sambil menyerap energi naga, Lan Xuanyu diam-diam merasakan bagaimana energi naga cair di tubuhnya dihasilkan setelah dikompresi oleh penunggang naga hitam. Tidak ada keraguan bahwa setelah dikompresi menjadi keadaan cair, dia hampir dapat menyimpan Dragon Ki 100 kali. Energi yang tersimpan ini dapat membantunya berkultivasi untuk waktu yang lama. Secara alami lebih mudah membantu para mitra. Namun, jelas tidak sesederhana itu untuk mengompres Dragon Ki menjadi Dragon Power Liquid. Alasan mengapa Luo Lan, Satria Naga Hitam, membantunya adalah untuk memberinya sedikit lebih banyak keuntungan. Selain itu, tidak ada kekurangan pembinaan. Ini juga untuk melihat apakah dia memiliki cukup kecerdasan untuk mengerti. Sambil menyerap energi naga, Lan Xuanyu diam-diam merasakan cairan kekuatan naga yang tersimpan di dantiannya dengan kekuatan spiritual. Long Lie sangat stabil,
Tampaknya setelah Long Qi berubah menjadi cair, ia memasuki kondisi stabil dengan sendirinya. Tapi selama dia menggunakan kekuatan garis keturunan untuk merangsang, cairan kekuatan naga ini juga akan diubah menjadi energi naga yang dibutuhkan lagi dan menembus pusaran garis darah. Pusaran darah, dalam arti tertentu, bukanlah cairan, tetapi di suatu tempat antara gas dan cairan. Hanya inti naga pusat yang kokoh. Selama periode waktu ini, inti naga Lan Xuanyu telah berkembang sangat cepat. Tidak hanya volumenya yang meningkat, tetapi kecemerlangan yang dipancarkannya semakin kuat dan kuat. Dukungan naga Qi mempercepat kecepatan kultivasinya ke segala arah. Terutama metode tempur tubuh kekuatan naga, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Lan Xuanyu mulai membakar kekuatan darah di tubuhnya untuk melemahkan tubuhnya, meski ada begitu banyak naga di sini, dia tidak peduli. Dengan penunggang naga hitam di sana, tidak ada yang akan melawannya. Dan dia juga memiliki keyakinan bahwa bahkan Feng Hao Duoluo tingkat dewa super tidak dapat merasakan misteri dalam garis keturunannya dengan aura kultivasinya. Garis keturunan Raja Naga Emas cukup tinggi, ketika dia menyalakan nafas garis keturunannya sendiri, aura naga menembus tubuhnya. Naga Qi yang diserap dengan sendirinya dilepaskan, dan terus-menerus ditelan melalui kulit. Situasi internal, di bawah fluktuasi kekuatan naga yang begitu kuat, terasa tidak jelas sama sekali. Paling-paling, dia bisa merasakan darahnya sangat mewah. Serap saat dikonsumsi. Pada saat yang sama cobalah untuk mengompres gas naga. Secara bertahap, Lan Xuanyu mulai mempelajari beberapa trik. Dia menemukan bahwa ketika pusaran darahnya diserap secara ekstrim, pusaran darah tersebut tidak dapat lagi membawa lebih banyak energi naga. Kecepatan putaran seluruh pusaran akan melambat. Di bawah kendalinya, akselerasi paksa. Pusaran darah tidak dapat menyerap lebih banyak energi naga. Tetapi energi naga internal secara bertahap akan diperas selama rotasi. Pada saat ini di masa lalu, Lan Xuanyu sudah menghentikan penyerapan untuk menghindari masalah dengan pusaran darah. Tetapi dengan tempur tubuh yang konstan melalui kekuatan naga dan peningkatan berkelanjutan dari basis kultivasinya, kemampuan tubuhnya untuk bertahan jauh melebihi sebelumnya. Daya tahan yang meningkat membuatnya lebih percaya diri. Selain itu, kekuatan spiritualnya mulai berubah ke arah kesadaran ilahi, dan Long Jing juga membuatnya lebih merasakan misteri kesadaran ilahi. Karena itu, dia lebih percaya diri dalam kendalinya. Ketika penunggang naga hitam itu menggabungkan kekuatan naga ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi cairan, tampaknya itu berubah secara berputar. Lantas, bisakah hal yang sama dilakukan melalui pusaran darah yang berputar-putar? Lan Xuanyu mulai mencoba mempercepat kecepatan putaran pusaran darah, berputar cepat ketika sudah jenuh. Lambat laun, muncul adegan aneh. Naga Qi yang terkompresi secara bertahap berfluktuasi dengan mantap, tetapi masih tidak dapat bergegas ke pusaran yang berdarah. Kekuatan garis keturunan yang berputar-putar di pusaran garis darah sangat kuat, sehingga energi naga ini hanya dapat terus-menerus bergerak dan berfluktuasi. Sedang dikompres terus-menerus diremas, tapi tidak ada tempat untuk keluar. Akhirnya, di bawah bimbingan Lan Xuanyu yang disengaja, Dragon Qi yang terkompresi secara bertahap tenggelam. Setetes cairan kekuatan naga yang jernih mengalir dari dasar pusaran berbentuk corong dan menetes. Lan Xuanyu sangat gembira dan segera mendesak kekuatan jiwanya untuk memandu setetes kekuatan naga cair ini ke dalam dantiannya. Dikumpulkan dengan Long Lie yang disimpan sebelumnya. Sama seperti cairan kekuatan naga sebelumnya, cairan kekuatan naga yang terkumpul sangat stabil, dan mereka tidak memiliki niat untuk berubah menjadi energi naga lagi. Berhasil, Lan Xuanyu sangat gembira. Keberhasilan ini berarti dia dapat mengumpulkan energi naga sebanyak mungkin di tempat ini dengan energi naga yang cukup, dan mengubahnya menjadi cairan tenaga naga untuk disimpan. Kultivasi di sini sudah tidak penting lagi, penyimpanan Dragon Power Liquid adalah yang terpenting. Kembalikan. Ini bukan hanya untuk membantu diri Anda sendiri, tetapi untuk membantu semua mitra Anda. Cairan kekuatan naga murni semacam itu adalah energi paling murni. Baik itu untuk diri Anda sendiri, teman Anda, atau pemburu harta karun, itu sangat bermanfaat. 3. Soul Land 4 Chapter 1142 Kondensat. Dengan stasiun pemindahan binatang perburuan harta karun, semua orang di 33 Skywings bisa mendapatkan keuntungan darinya, dan itu pasti sangat bermanfaat bagi kultivasi semua orang. Lan Xuanyu membuat keputusan yang menentukan dan segera menghentikan pelatihan Dragon Power Tempering Body, memusatkan semua energinya, berkonsentrasi mengumpulkan Dragon Qi di udara, dan memadatkannya menjadi Dragon Power Liquid melalui pusaran darah. Saat ini,
Pertempuran di 10 zona perang besar masih berjalan lancar. Hampir semua perhatian semua orang tertuju pada medan perang, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memperhatikan bahwa di sisi Lan Xuanyu, roh naga di udara berkumpul ke arahnya seperti laut. Aura naga ini semuanya berasal dari Feng Hao Dulu klan naga tingkat dewa, dan mereka menguntungkan generasi muda yang hadir. Siapapun bisa menyerapnya, tetapi penyerapan seperti Lan Xuanyu bisa dikatakan unik. Segera, seseorang menemukan situasi di sisinya. Duduk bersila di atas pilar naga hijau Zamrud, Luo Lan, penunggang naga hitam, dan Huang Liangwei, penunggang naga cahaya suci di sampingnya, segera mengalihkan pandangan mereka ke Lan Xuanyu. Huang Liangwei mengeluarkan kecurigaan, menoleh dan menatap Luo Lan lagi, orang-orangmu. Luo Lan meliriknya, tapi sepertinya terlalu malas untuk menjawab kata-katanya dan tidak mengatakan apapun. Hanya saja ada sedikit kepuasan di matanya. Sebenarnya, dia bahkan tidak memikirkannya, tetapi dengan sedikit bimbingannya, Lan benar-benar dapat mencari cara untuk mengembunkan gas menjadi cairan. Kamu tahu, dalam keadaan normal, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh naga tingkat dewa. Kultivasi Lan masih tidak jauh dari level dewa, namun ia dapat menyadari bahwa ini bukan hanya masalah pemahaman. Pasti fondasinya cukup kokoh, kekuatan spiritualnya cukup kuat, dan bahkan mendekati tingkat kesadaran spiritual. Warna biru ini benar-benar membuatnya semakin puas. Buktikan bahwa Anda tidak salah membacanya pada awalnya. Terutama intensitas nafas vena darah biru yang sangat tinggi. Ketika dia menjadi kepala naga yang sedang naik daun hari itu, Ksatria Naga Hitam juga memberikan penilaian ini. Nafas biru bergema kuat saat berkomunikasi dengan dunia naga. Ini juga sangat langka di antara naga. Itu membuktikan bahwa darah naga-nya sangat murni. Itu bahkan mungkin lebih murni dari para ksatria naga saat ini. Namun, untuk klan naga, sebelum mencapai level dewa, mereka masih tertinggal jauh. Oleh karena itu, meskipun ksatria naga hitam melaporkan situasi Lan Xuanyu, pejabat tingkat tinggi hanya menyatakan bahwa mereka akan terus mengamati. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan kali ini, biarkan dia pergi ke dunia naga untuk melihat apakah akan ada perubahan tambahan. Dia menyerap Dragon Ki dengan cara ini, dan keuntungan orang lain akan berkurang, kata Huang Liangwei ringan. Luo Lan akhirnya berkata, ini awalnya adalah panggung bagi mereka untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Persaingan dan pertarungan adalah satu aspek, dan ada aspek lain selain pertempuran. Ini semua tentang kemampuan mereka sendiri. Jika tidak ada orang lain yang mengetahui pendekatannya, biarkan dia mengambil keuntungan terbesar hanya bisa menunjukkan bahwa mereka bodoh. Huang Liangwei mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Naga selalu percaya pada yang kuat, jadi Luo Lan benar. Menurut aturan klan naga, memang begitulah seharusnya. Di bawah kompetisi, orang yang menonjol adalah yang terkuat. Namun, mereka tidak membuat mereka menunggu terlalu lama, dan beberapa kontestan mulai menemukan bahwa situasi Lan Xuanyu salah. Yang pertama ditemukan adalah Su Yanmo, lawan Bai Xiuxiu. Su Yanmo melihat ke arah Lan Xuanyu dengan heran, dia juga berlatih bersila setelah pertandingan. Tetapi secara bertahap, dia menemukan bahwa energi naga yang dia serap sepertinya menjadi lebih tipis. Meski tidak mempengaruhi garis keturunannya yang marah, energi naga tipis ini masih sedikit salah. Ketika dia membuka matanya, dia dengan cepat menemukan sumbernya. Dalam persepsinya, naga ki adalah seperti pita energi, mengelilingi Lan Xuanyu, mengembun ke arah tubuh dia. Bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak energi naga? Apakah Anda tidak takut dihancurkan? Sementara Su Yanmo bingung, dia segera meningkatkan penyerapan dan penyimpanan Dragon Ki. Aura naga yang dipancarkan oleh klan naga tingkat dewa sangat berharga sehingga bisa diserap lebih banyak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lan Xuanyu bisa menyerap begitu banyak, tapi dia tidak bisa santai saat ini. Setidaknya beberapa gangguan dengan dia akan berhasil. Setelah pertempuran pertama barusan, Su Yanmo telah menganggap Lan Xuanyu sebagai salah satu pesaing terbesarnya di grup ini. Dia juga sangat cemburu dengan kejutan Dewa Naga Lan Xuanyu barusan, tetapi masih belum jelas bagaimana pukulan itu dilepaskan, dan itu akan menghasilkan serangan yang begitu kuat. Namun, dia tidak perlu melakukan apapun, seseorang dalam keluarga secara alami akan menghubungi Lin Zexuan dan bertanya tentang situasi spesifik pada saat itu. Sebagai naga tingkat menengah, dan tidak ada kekuatan besar di belakangnya, mustahil bagi Lin Zexuan untuk tidak berbicara. Su Yanmo menemukan di sisi ini, dan segera orang lain juga menemukan situasi di sisi Lan Xuanyu.
Nagaki di Rising Dragon platform mengalir dengan cepat ke satu arah, yang masih terlihat jelas. Mendadak. Awalnya, banyak naga yang memilih duduk bersila untuk menyerap energi naga. Mengganggu penyerapan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu secara alami merasakannya juga. Dia membuka matanya dan melihat. Nagaki di platform naga yang meningkat sekarang menjadi kacau karena penyerapan banyak naga. Meski dia masih menyerap banyak hal, kecepatannya jelas tidak secepat sebelumnya. Apakah ini merepotkan? 1. Lan Xuanyu tidak percaya bahwa semua naga ini dapat mengubah energi naga menjadi cairan kekuatan naga. Tetapi orang-orang ini jelas melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri, yaitu, mereka tidak dapat menyerap cukup banyak. Mengganggu Dragon Ki akan memengaruhi Anda. Tapi apakah ini berguna? Lan Xuanyu mengangkat tangan Bai Xiuxiu di depannya, dan kedua telapak tangannya saling berhadapan. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, dan itu adalah wilayah kekerasan naga emas. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak berpusat pada mereka berdua. Raungan naga yang dalam mengelilingi tubuh mereka. Sejumlah besar energi naga ditarik secara paksa. Nafas buas meledak, dengan kebencian yang dalam, mengguncang energi naga di sekitarnya. Naga yang paling dekat dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu paling terpengaruh, ketakutan dari garis keturunan mereka yang paling dalam sangat mengurangi kemampuan mereka untuk menyerap energi naga. Dan energi naga yang awalnya tidak terlihat, di bawah tarikan paksa Lan Xuanyu, secara bertahap berubah menjadi aliran udara putih, mengalir ke arahnya. Lan Xuanyu membimbing Long Lie ke telapak tangannya, lalu perlahan menyuntikkannya ke tubuh Bai Xiuxiu, dan menetap di dantiannya. Long Lie sangat stabil. Selama tidak distimulasi oleh kekuatan darah, maka akan selalu disimpan sebagai cairan. Lan Xuanyu menggunakan tubuh Bai Xiuxiu sebagai pembawa sehingga dia bisa menyerap dan menyimpan lebih banyak Long Lie. Tiba-tiba, kecepatan penyerapannya bukan hanya tidak melambat karena gangguan di sekitarnya, malah lebih cepat dari sebelumnya. Naga yang mengganggu dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Apakah itu terlalu sombong? Jika Lan Xuanyu laki-laki, mereka pasti akan membuat rencana besar. Tapi sekarang Lan adalah perempuan. Dan dia juga putri naga emas yang terkenal dan menakjubkan. Meski pria ini memiliki gaya yang agak mendominasi, baik kekuatan maupun penampilannya cukup untuk menggerakkan mereka. Untuk sementara, beberapa ras naga jantan sudah menyerah untuk menyerap energi naga. Lagi pula, bagi mereka, menyelesaikan permainan itu lebih penting. Bagaimana jika Lan Xuanyu ikut campur selama proses penyerapan dan mempengaruhi darah dan aura mereka sendiri? Apa yang harus saya lakukan jika saya kalah dalam permainan nanti? Oleh karena itu, Lan Xuanyu terus menyerapnya dengan cara yang mendominasi, sambil menyerapnya dan menyimpannya dengan jujur dan tanpa basa-basi. Ketika Ksatria Naga Cahaya Suci melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Pertunjukan kayu di angin hutan akan menghancurkannya. Ksatria Naga Hitam Luolan membalas, biasa-biasa saja untuk tidak cemburu. Solen 4 Chapter 1143 Fiery Air. Hitam Naga Knight Luola pada Light Dragon Proyektil menjawab, tidak cemburu adalah biasa-biasa saja maka Anda mengambil kontes Tanglong ketika Anda dapat melakukannya jika Anda bisa melakukannya, Anda tidak akan melakukannya. The Light Ksatria Naga Huang Liangwei selalu memiliki kepribadian yang kuat, dan dia benar-benar ditanyai oleh Luolan. Jika itu dia, bukankah dia akan bersaing dalam situasi yang sama? Itu sangat tidak mungkin. Selama kekuatannya memungkinkan, dia bahkan akan bersaing lebih keras daripada Lan Xuanyu. Kemajuan permainan, tahap round robin, setiap kemenangan sangatlah penting. Terlebih lagi, ada dua ksatria naga yang duduk dan menonton hari ini. Di masa depan, apakah mereka bisa menjadi ksatria naga dinilai di satu sisi, dan kesan yang diberikan kepada ksatria naga saat ini juga sangat penting. Bagaimanapun, 18 ksatria naga akan memberi mereka poin selama kompetisi. Itu harus diakui dengan suara bulat untuk memiliki kemungkinan menjadi seorang ksatria naga. Oleh karena itu, pada round robin, semakin kuat performanya, semakin sulit performanya. Tidak ada reservasi, untuk mengalahkan lawan secepat mungkin. Sama seperti Lan Xuanyu dengan cepat mengalahkan Lin Zixuan sebelumnya, kekuatan tempur, dia, meninggalkan kesan yang sangat dalam pada Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei yang tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Ada perubahan. Ada 5 pertandingan hari ini. 5 pertandingan dimainkan sepanjang pagi sebelum tirai ditutup. Banyak noda darah telah tertinggal di Rising Dragon platform yang awalnya tenang, dengan noda darah paling banyak di teater ketiga.
Pemenangnya sangat gembira, dan yang kalah bersiap-siap. Toh, masih ada 8 pertandingan tersisa, dan masing-masing masih punya peluang. Oke, aku di sini hari ini. Luolan, Satria Naga Hitam, berdiri dari pilar naganya. Pilar naga di bawah kakinya mulai memendek perlahan. Pembangkit listrik tingkat Dewa Naga lainnya di sekitar juga bangkit satu demi satu, menyingkirkan pilar naga, mengikuti pengendara naga hitam, dan jatuh ke tanah. Pintu besar berwarna perak terbuka lagi. Luolan melirik Lan Xuanyu, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang cahaya perak terlebih dahulu. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga membuka matanya, dan saat Long Lizu menghilang, energi naga yang kaya itu dengan cepat melemah. Dalam dantiannya dan Bai Xiuxiu, Long Lie sekarang telah disimpan hingga hampir meluap. Keduanya tersenyum satu sama lain dan bangun pada saat yang sama, mengabaikan tatapan aneh di sekitar mereka yang memandang mereka terbang dan kembali ke kediaman mereka. Huang Yuanlong bergegas untuk mengimbangi. Dia mendapat keberuntungan hari ini. Lawannya tidak kuat, dan dia juga memenangkan kemenangan. Saat ini, dia dalam suasana hati yang baik. Saya bahkan berpikir tentang pemandangan yang luar biasa sehingga saya bisa memasuki tahap akhir. Lan, kamu benar-benar hebat hari ini. Taktik kita sempurna. Besok Xiu akan menghadapi Lin Zexuan. Maka dia pasti tidak bisa pulih dari cedera berat. Jika dia pintar, dia pasti akan memilih untuk mengaku kalah dan beristirahat 1 hari lagi. Mungkin Houman masih bisa bertarung lagi. Huang Yuanlong berkata dengan semangat. Lan Xuanyu berkata, saudaraku Kaisar, kami telah menyerap banyak energi naga sekarang, dan tubuh kami penuh. Kami harus mundur segera setelah kami kembali. Bisakah Anda membiarkan orang-orang tidak mengganggu kami? Sampai pertandingan dimulai besok. Tidak masalah. Tuan Luolan cukup puas denganmu hari ini. Aku sering melihat matanya tertuju padamu. Dan suasana hatinya juga sangat baik. Huang Yuanlong secara alami setuju. Di matanya, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu adalah masa depan keluarga. Dia pasti akan mengambil posisi patriark di masa depan. Terlepas dari sudut pandangnya, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sekarang adalah harta keluarga. Kembali ke kediaman, Lan Xuanyu pertama kali melakukan blokade. Kemudian, dengan Bai Xiuxiu, dia dengan cepat menunjukkan teleportasi spasial dan datang ke kediaman para sahabat. Melihat mereka datang, semua orang secara alami senang. Xuanyu yang biru bergegas berkata, tidak ada waktu untuk mengatakan hari ini akan memberi Anda energi yang sangat besar, Anda segera mulai menerima dan kemudian kita harus pergi ke tempat lain. Bagus, semua orang secara alami tidak membutuhkan penjelasan apapun untuk kepercayaan mereka padanya, dan mereka segera duduk bersila. Lan Xuanyu melepaskan binatang pemburu harta karun, dan Long Lie segera melepaskannya keluar di bawah rangsangan garis keturunannya. Pemburu harta karun menarik napas dalam-dalam, dan lingkaran cahaya berwarna terang muncul dari tubuhnya di bawah bimbingannya. Long Lie berubah menjadi cahaya berwarna terang dan jatuh ke semua orang. Ini jelas berbeda dari transformasi sebelumnya, membuat Lan Xuanyu melihatnya dengan aneh. Pemburu harta karun itu buru-buru menjelaskan, Guru, intensitas energimu terlalu tinggi kali ini. Saya pikir meskipun efeknya sangat bagus, tetapi penyerapannya akan lebih lambat. Saya langsung mengubah cairan kekuatan naga ini menjadi roh peri yang lebih tipis. Ki disediakan untuk semua orang untuk berlatih, efeknya akan lebih baik, meskipun akan sedikit boros, tetapi kecepatan peningkatannya adalah yang tercepat. Ngomong-ngomong, masih bisakah kamu menyerapnya besok? Kamu juga menyerap beberapa periki, ini akan bagus untuk terobosan masa depanmu. Hal baiknya adalah bahwa efek dari memperbaiki dirinya sendiri jauh lebih baik daripada efek dari Dragon Ki. Ketika pemburu harta karun berkata itu akan sedikit boros. Sudut mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak. Saat Abao mengatakan pemborosan, ternyata tidak menyia-nyiakan sedikit pun. Itulah yang terjadi ketika saya berada di kota langit abadi. Pavilion Master Sagot yang tertekan mungkin ingin bunuh diri. Di sini lagi kali ini. 1. Namun, Abao benar. Masih ada 8 hari tersisa di round robin. Jika Anda dapat menyerap cairan kekuatan naga seperti hari ini, maka akan sia-sia jika cairan kekuatan naga yang diserap hari itu tidak dikonsumsi. Oke. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga duduk bersila saat itu, menyerap roh surgawi bersama pasangan mereka dan berlatih. Ini adalah pertama kalinya mereka secara langsung menyerap roh periki untuk berlatih, dan itu langsung terasa berbeda. Aura peri sangat murni dan tampak sangat lembut saat pertama kali memasuki tubuh, tetapi mereka segera menemukan bahwa aura peri bukanlah energi murni, tetapi segala bentuk energi yang dapat menyehatkan tubuh mereka.
Tidak peduli apakah itu kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, atau kekuatan garis keturunan, itu tumbuh dengan cepat di bawah nutrisi dari roh peri. Lebih penting lagi, esensi kehidupan mereka sendiri tampaknya sedang mengalami perubahan halus. Anda tahu, roh-roh peri dulunya hanya dimiliki oleh para dewa, dan hampir mustahil untuk dilihat di dunia manusia. Binatang pemburu harta karun memiliki kemungkinan untuk mengubah bahan surgawi dan harta duniawi menjadi roh peri karena keadaan khusus mereka. Ia telah mencobanya saat berada di Sun Luoxing. Itu hampir mengeringkan es dan api. Namun, efek bergizi periki pada makhluk apapun sama sekali tidak sebanding dengan energi lainnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya sangat merasakan manfaatnya. Perasaan bahwa seluruh tubuh dibasuh dan dilembabkan sungguh luar biasa terutama setelah mereka mempraktikkan tempur kekuatan naga, mereka kurang lebih akan memiliki beberapa luka gelap yang perlu diperbaiki sendiri secara konstan. Pada saat ini, dengan nutrisi dari roh peri, luka lama ini hilang seketika. Seluruh orang merasa disublimasikan. Namun, proses perasaan ini agak singkat. Ketika Lan Xuanyu merasa bahwa penyimpanan Long Liye di tubuhnya telah habis, tanpa sadar dia membuka matanya. Karena perasaan bermandikan roh peri sangat baik sebelumnya, dia tidak memperhatikan tingkat konsumsi cairan kekuatan naga. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepertinya tidak banyak waktu telah berlalu. Pemburu harta karun menghirup sedikit udara perih dengan ekspresi mabuk, dan tubuhnya tidak hanya menjadi lebih padat dari sebelumnya. Dan seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan yang redup. Abao, kamu jelaskan padaku, aku punya begitu banyak cairan kekuatan naga, kenapa hilang dalam 15 menit? Suara dingin Lan Xuanyu membangunkan pemburu harta karun yang dalam keadaan mabuk. 1. Pemburu harta karun gemetar dan terbatuk, Tuan, Anda, dengarkan penjelasan saya. Bukankah saya baru saja mengatakan bahwa itu akan sedikit sia-sia? Tingkat roh peri ini berbeda. Solen 4 chapter 1144 kelahiran kembali. Lan Xuanyu menamparkan kepalanya yang besar dengan tamparan marah, kamu terlalu banyak membuang-buang. Gas roh abadi memang hal yang baik. Tapi tahukah kamu jika cairan kekuatan naga itu digunakan untuk kultivasi? Berapa lama bisa mendukung kita untuk berlatih bersama? Ahem, guru, saya salah. Lalu apa yang Anda katakan? Pemburu harta karun itu berkedip dan menatap Lan Xuanyu dengan polos. Pada saat ini, orang lain juga secara bertahap terbangun dari latihan. Terlahir kembali. Ini benar-benar perasaan terlahir kembali. Ini luar biasa. Jika saya telah menggunakan aura peri ini untuk berlatih, saya pikir saya bisa menjadi dewa dalam 1 tahun. Kata Qianlei penuh kekaguman. 1. Lan mungkin berkata, memang enak. Tapi konsumsinya sangat besar, kan? Lan Xuanyu tersenyum pahit, cairan kekuatan naga yang kubawa hari ini dikompresi oleh Dragon Ki. Dalam keadaan normal, 7 berkultivasi bersama, 1 bulan mungkin tidak dapat digunakan. Di antara mereka, saya mengkonsumsi sebagian besar situasi. 1/4 jam, hanya 1/4 jam periki yang dikonsumsi. Meskipun level ini tinggi, ia mengkonsumsi terlalu banyak. Tang Yuge merenung, tetapi efeknya memang bagus. Saya dapat merasakan bahwa basis kultivasi saya telah berkembang pesat, dan peningkatan kekuatan spiritual lebih penting. Sepertinya saya telah melangkah ke alam spiritual. Lan Xuanyu terkejut dan berbalik dengan gembira, hebat. Memasuki alam spiritual, kamu seharusnya tidak jauh dari judul Douluo, kan? Tang Yuge mengangguk, dan berkata, jika ada roh peri barusan, paling banyak 3 kali, saya harus bisa mencapai level judul Douluo. Setelah Lan Xuanyu merenung sejenak, dia berkata, manfaat dari roh peri adalah untuk membantu kita menyublim. Terutama ketika semua orang berada di ambang terobosan, itu akan memberikan efek terbaik. Tetapi menghabiskan banyak uang, dan dengan kekuatan darah yang terbakar untuk memadamkan tubuh, tapi itu adalah fondasi untuk pencapaian level dewa di masa depan. Setelah meletakkan fondasi, kami akan dapat menembus level dewa di masa depan. Keduanya penting. Tapi sebelum menyelesaikan body tempering, yang terakhir akan menjadi lebih penting. Hari-hari ini kita juga mendapatkannya. Pengetahuan, setelah tubuh ditempa ke seluruh tubuh, sumsum tulang belakang harus ditempa. Selesaikan langkah kedua. Keluarga kerajaan memberi kami sumsum naga untuk meredam sumsum tulang. Saya akan membawakan Anda 2 kotak untuk Anda gunakan. Kami akan mencoba mendapatkannya nanti. Beberapa datang. Kita masih harus menggunakan body quenching sebagai dasar, jika energinya mencukupi, maka coba periki.
Siu-siu masih memiliki cairan kekuatan naga yang lebih sedikit daripada yang tadi, dan kami akan membimbing semua orang lagi. Kultivasi tubuh. Kemudian kita akan menemukan pohon tua. 1. Dengan pencucian roh peri barusan, kali ini ketika semua orang melakukan kultivasi penempaan tubuh, menjadi sangat mulus. Lan Xuanyu pertama-tama memandu cairan kekuatan naga di tubuh Bai Siu-siu ke dalam tubuhnya sendiri, dan kemudian memberikannya kepada pemburu harta karun, dan Abao mengubahnya menjadi latihan tempur tubuh untuk semua orang. Sampai semua orang pada dasarnya selesai meremukkan tubuh mereka, mereka mulai memperbaiki diri. Lan Xuanyu pergi dengan Bai Siu-siu. Teleportasi langsung kembali ke kota Hong Leong, dan kemudian diteleportasi ke Sulao. Kenapa kau kembali? Apa kau tidak ikut kontes meningkatnya naga? Apa berjalan dengan baik? Pohon tua yang berubah menjadi pohon besar tersenyum dan bertanya. Sejak datang ke Bintang Naga, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan mata air kedua untuk meremajakan. Kekayaan energi kehidupan di sini bisa diserap sesuka hati. Saat pertama kali menjelma menjadi pohon besar, sebagian besar dahannya sudah layu dan hanya ada sedikit daun. Saat ini lebih dari sepertiga dahan telah tumbuh daun hijau, meski dibandingkan dengan vegetasi di sekitarnya, masih terlihat agak menyedihkan. Tapi setidaknya itu diremajakan. Justru vitalitas terus berlalu. Lan Xuanyu berkata, pohon tua, kami telah memperoleh beberapa manfaat dalam kontes naga. Kami tidak dapat menggunakannya sendiri, dan kami siap untuk memberikan kembali kepada semua orang dan membantu Anda berlatih. Tolong beritahu teman Anda dan biarkan mereka datang kepada Anda untuk berkumpul. Ketika saya kembali besok, saya akan membantu mereka dalam kultivasi dan mengajari mereka metode penempaan tubuh. Oke, pohon tua itu memandang Lan Xuanyu dengan hati-hati, mengedipkan matanya, dan berkata dengan heran, kamu tampaknya berbeda lagi. Kecepatan kemajuanmu terlalu cepat, manfaat Tianlongxing semuanya untukmu. Bisakah manusia berhasil? Petik 2. Dalam persepsinya, Lan Xuanyu sudah memiliki perasaan yang agak misterius. Tidak lagi transparan seperti sebelumnya. Tahukah Anda, pohon tua adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan bahkan dia tidak dapat melihatnya, menunjukkan betapa cepatnya kultivasi Lan Xuanyu telah berkembang. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, manfaat hari ini sudah terlambat untuk diberikan kepada semua orang, kita harus cepat kembali. Mari kita berikan semuanya. Tahun-tahun ini, Anda selalu menguntungkan kami, dan inilah saatnya bagi kami untuk menghormati dan menghormati Anda. Ah Bao, kau mengubah cairan kekuatan naga di tubuhku menjadi 2/3 energi roh peri ke pohon tua. Bagus, cahaya dan bayangan bersinar, dan pemburu harta karun keluar. Moodnya sekarang sangat bagus. Mengapa rela mengubah semangat peri? Karena untuk itu, roh peri adalah energi yang dapat memulihkan asalnya dan secara bertahap memulihkan kekuatannya sendiri. Energi lain hanya dapat dipertahankan, dan hanya roh peri yang menjadi sumber pemulihan. Ketika itu membantu Lan Xuanyu mengubah roh surgawi. Dalam proses transformasi, saya pasti akan menyerap sebagian darinya. Ini adalah keuntungan besar. Ketika lingkaran cahaya berwarna samar melayang keluar dan jatuh di pohon tua. Pohon tua itu lamban. Cahaya hijau samar secara bertahap muncul di permukaan batang yang tebal. Potongan daun dibor dari cabang dengan kecepatan terlihat dengan mata telanjang. Roh peri hanya diberikan kepada pohon tua itu sendiri, dan Lan Xuanyu serta Bai Siu-siu dapat menyerap sebagian. Meskipun itu hanya 2/3 dari Dragon Power Liquid, kali ini bertahan selama hampir 20 menit. Ketika Lan Xuanyu membuka matanya lagi, pohon tua di depannya telah berubah total. Semua cabang yang telanjang hilang. Kelompok daun hijau zamrud ada di seluruh cabang. Muki berubah menjadi vitalitas, dan perasaan kemakmuran datang. Nafas kehidupan yang kaya membuat mereka merasa seperti berada kembali di depan pohon abadi. Tidak diragukan lagi bahwa pohon itu hidup. Awalnya, dia perlahan-lahan layu, dan akhirnya akan layu. Tetapi infus aura peri ini hanya membuatnya mendapatkan kembali vitalitas dan vitalitasnya. Semuanya menjadi berbeda. Untuk hidup lebih lama, Sulao memilih untuk berasimilasi secara bertahap dengan jiwa bela dirinya di tahun-tahun awalnya. Pada akhirnya, ketika vitalitasnya habis, dia akan sepenuhnya menjadi pohon besar, dan kesadarannya akan menghilang. Dan di bawah pengaruh roh celestial, energi kehidupannya yang layu diremajakan. Meski tubuh masih menyatu dengan jiwa bela diri, kesadaran tidak akan hilang. Sebaliknya, itu lebih hidup. Terima kasih, Nak, terima kasih. Suara pohon tua itu bergetar sedikit. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak bersemangat seperti sekarang.
Hidup, dia kembali hidup. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan intensitas energi kehidupannya saat ini, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dia hidup selama beberapa ratus tahun. Lebih penting lagi, dia sekarang dapat mengambil inisiatif untuk menyerap energi kehidupan untuk melengkapi dirinya sendiri. Bahkan dimungkinkan untuk berevolusi ke level berikutnya. Metode kultivasinya mengambil pendekatan yang berbeda, karena dia terintegrasi sepenuhnya dengan Wuhun, dan dia tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Namun, begitu dia berevolusi lagi, setelah menyelesaikan transformasi, energi kehidupan akan terisi kembali. Dia berada di alam dewa sejati, dia tidak akan memiliki masalah hidup selama 1000 tahun lagi. Dia tidak pernah mempertimbangkan situasi seperti itu sebelum datang ke Dragon Star. Tapi setelah datang ke sini, keajaiban terjadi seperti ini. Lan Xuanyu membawakannya roh peri yang bahkan pohon abadi tidak bisa dilahirkan. Bagaimana pohon tua itu tidak marah? Lan Xuanyu tersenyum tipis, pohon tua, inilah yang harus kami lakukan. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, Anda akan melihat Anda di luar. Anda perlahan merasakan perubahan Anda sendiri. Biarkan rekan Anda berkumpul secepat mungkin. Kami akan datang lagi besok. Ya, ada sebanyak yang kau panggil. Kami akan kembali dulu.